Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa akan sedikit menjelaskan tentang periode Hindu-Buddha di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang periode praaksara, di mana pada periode praaksara, masyarakat yang tinggal di Indonesia itu belum mengenal tulisan. Lalu sejak kapankah masyarakat Indonesia itu mengenal tulisan? Itu sejak ditemukannya sebuah prasasti di Kalimantan Timur yang kita kenal sebagai prasasti Yupa. Dalam prasasti Yupa tersebut ada sebuah jenis tulisan yang setelah diteliti itu berasal dari India yang merupakan huruf Pallava dan bahasanya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ditemukannya tulisan pada Yupa tersebut itu menandai zaman sejarah atau zaman tulisan di Indonesia. Nah, kita sekarang berkenalan dulu dengan periode Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Silahkan amati gambar-gambar yang akan Bu Rosa tayangkan berikut ini. Ini ada dua candi, yang satu menyimbolkan candi Hindu, yang satu menyimbolkan candi Buddha. Ini adalah Prambanan dan ini adalah candi Borobudur. Kemudian, apa ini? Ini adalah raja ya. Raden Wijaya merupakan raja dari kerajaan Majapahit, sedangkan Balaputra Dewa itu adalah raja dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada 4 orang ini. Kira-kira ini mewakili apa ya? Iya, mereka ini mewakili sistem kasta yang ada dalam agama apa? Agama Hindu. Ini ada Brahma, kemudian ada Ksatria, ada Waisya, dan ada golongan Sudra. Kemudian ini ada dewa-dewa mereka, ini ada Krishna, Shiva, Brahma, kemudian ini adalah Siddhartha Gautama yang menciptakan ajaran Buddha. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab setelah mempelajari materi ini adalah sebenarnya apa yang dimaksud dengan ajaran Hindu dan Buddha? Manakah yang lebih dulu, ajaran Hindu atau Buddha? Dan bagaimana agama Hindu dan Buddha itu bisa sampai ke Indonesia? Mengapa agama Hindu dan Buddha pada saat itu relatif mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Nah, mari kita bahas satu persatu dulu. The origins of Hinduism atau asal-usul ajaran Hindu. Jadi Hindu ini berkembang ketika bangsa Arya itu adalah bangsa nomaden yang berasal dari Indo-Eropa, kemudian mereka datang ke wilayah Asia, dan akhirnya sampai ke wilayah India itu tadi, mereka berhasil mendesak suku asli India yang bernama bangsa Dravida. Kemudian mereka menetap di wilayah Hindu itu tadi, di lembah sungai Indus. Dan di situ ada percampuran antara kepercayaan animisme bangsa Dravida dengan kepercayaan politeisme bangsa Arya, kemudian mensinkretis atau bercampur dan muncullah ajaran Hindu itu tadi. Jadi, ajaran Hindu ini berkembang jauh sebelum adanya Islam ya. Islam itu kan sekitar abad ke-6 Masehi, sedangkan Hindu itu ada sejak 1610 Masehi. Hanya saja sebelum Islam, kalau di ajaran agama kita, itu kan Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk bertauhid gitu ya, menyembah satu Tuhan saja. Nah, selanjutnya kepercayaan orang-orang Hindu. Dalam ajaran Hindu, mereka memiliki kepercayaan terhadap banyak dewa yang kita kenal sebagai politeisme. Teisme, kepercayaan. Kalau ateis kan mereka tidak percaya dengan Tuhan atau dewa-dewa. Monoteis, sebagaimana orang Islam hanya mempercayai satu Tuhan. Kalau politeisme, itu mereka mempercayai banyak dewa. Nah, ada 3 dewa utama yang mereka sembah atau yang mereka utamakan, yaitu ada Brahma. Jadi dia memiliki 4 muka atau kita kenal istilahnya catur muka, yang masing-masing mukanya itu menghadap ke seluruh arah mata angin. Nah, Brahma ini adalah dewa pencipta segala sesuatu. Kemudian ada Wisnu. Wisnu itu adalah dewa pemelihara alam. Sedangkan Siwa dikenal sebagai dewa perusak atau dewa kematian. Ketiga dewa ini itu dikenal dengan istilah Trimurti. Tri itu 3. Nah,
selain Dewa Trimurti ini, ada beberapa dewa yang terkenal yang sering kita dengar namanya. Ada Agni. Agni itu dewa api, kemudian Indra, dewa petir, dewa hujan, dewa peperangan, kemudian ada dewa surya, dewa matahari. Ganesh, putra dari Siwa, itu adalah dewa ilmu pengetahuan, Bayu angin, dan Chandra bulan. Lalu masih ada banyak dewa-dewi yang lain. Kemudian kitab suci, yang namanya ajaran agama atau kepercayaan itu pasti punya yang namanya kitab suci. Kitab suci yang utama dalam ajaran Hindu itu adalah kitab Weda atau Veda. Dalam di sini kalian baca Veda atau Weda. Veda sendiri itu terdiri dari 4 bagian kitab. Ada Rig Veda, Sama, Veda, Yajur, dan Atharva Veda. Nanti di bagian yang lain yang dari Smriti itu ada Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, yang kisah-kisahnya sering kita baca, yang sering dijadikan film-film. Itu Smriti, masuk dalam kategori Smriti. Nah, dalam Veda ini tadi, itu isinya macam-macam. Ada syair, ada doa, kemudian ada mantra-mantra untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, itu ditulis di dalam kitab Veda. Kitab suci agama Hindu ini itu ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta, yang mana hanya bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Kemudian ada sistem kasta. Jadi ketika bangsa Arya itu datang ke India dan menyingkirkan bangsa Dravida, mereka menciptakan sebuah sistem kasta untuk menghindari percampuran darah antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Kenapa? Karena bangsa Arya ini merasa bahwa mereka itu adalah ras yang unggul. Mereka memiliki keistimewaan secara fisik dan kecerdasan dibandingkan bangsa Dravida. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menjaga kemurnian darah mereka agar tidak bercampur dengan bangsa Dravida. Maka diciptakanlah sistem kasta. Kasta tertinggi itu adalah kasta Brahmana, dilambangkan dengan pengetahuan. Kasta Brahmana ini isinya adalah golongan-golongan pendeta agama Hindu. Kemudian di bawah kasta Brahmana itu ada kasta Ksatria. Isinya adalah para prajurit atau orang-orang yang duduk dalam pemerintahan kerajaan. Itu kasta Ksatria. Kemudian ada Vaishya. Vaishya itu adalah dari golongan pedagang. Kemudian yang paling bawah itu adalah Sudra, para pelayan, para budak. Nah, kasta-kasta ini, masing-masing golongan kasta itu tidak diperkenankan untuk menikah dengan orang yang berbeda dari kastanya. Jadi orang Brahmana hanya boleh menikah dengan golongan Brahmana saja. Ksatria hanya boleh menikah dengan golongan Ksatria saja. Apabila terjadi percampuran atau pernikahan beda kasta, orang yang menikah beda kasta ini nanti akan dibuang dari kastanya atau dari keluarganya dan menduduki tingkat yang paling rendah daripada Sudra, yaitu mereka tidak diakui oleh golongan manapun yang kita kenal sebagai golongan Parya. Nah, kepercayaan utama yang ada dalam ajaran Hindu itu ada 5. Dikenal dengan istilah Pancasrada. Ada Widitatwa, itu kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala aspeknya. Atma, kepercayaan bahwa dalam setiap makhluk itu ada jiwa. Kemudian Karmapala, karma. Karma itu apa? Hukum alam ya. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Apabila kita berbuat keburukan, maka kita akan mendapatkan hasil buruk dari apa yang telah kita lakukan. Kemudian ada Punarbhava. Punarbhava itu kepercayaan terhadap reinkarnasi. Bahwa setelah kita meninggal, kita akan dihidupkan kembali atau bereinkarnasi kembali. Kemudian ada Moksha. Kepercayaan terhadap kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari keinginan manusia. Kemudian kita langsung saja ke 4 fase perkembangan periode Hindu. Yang pertama itu dari zaman Weda, 1500 sebelum Masehi. Ini adalah masa-masa ketika bangsa Arya datang ke India dan mereka menciptakan ajaran Hindu itu tadi. Mulai dari dewa-dewa, kitab Weda itu sendiri, dan sistem kasta. Kemudian ada zaman Brahmana, di mana para Brahmana ini menguasai kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian ada zaman Upanishad, lebih kepada pengembangan filsafat. Kemudian zaman Buddha, zaman ini itu adalah zaman yang ditandai dengan
diciptakannya ajaran Buddha oleh Siddhartha Gautama. Tidak jauh beda juga dengan Islam yang memiliki kota suci ya. Kota sucinya Islam itu kan di Mekah. Maka kota suci dari agama Hindu itu ada Benares sebagai tempat bersemayamnya Dewa Siwa atau kota dewa. Kalau di Yunani itu ada Olympus. Kemudian ada Gangga River, Sungai Gangga. Pasti kalian sering lihat lah di film-film Sungai Gangga. Airnya itu dapat menyucikan dosa seberapapun besarnya. Nah, kalau mau lebih gampang, kalau kalian pernah nonton Little Krishna, ketika Krishna itu berhasil membunuh iblis anak sapi ya. Tapi di mata teman-temannya itu dia berdosa karena sapi itu kan hewan suci di India. Akhirnya Krishna harus mandi di air suci dulu atau di sungai dulu, baru dosa-dosanya itu hilang. Jadi mereka punya kepercayaan seperti itu. Dan banyak juga orang-orang Hindu di India itu ketika mereka meninggal, kemudian mereka dibakar, abunya itu biasanya diwasiatkan untuk dilarungkan ke sungai Gangga. Nah, ini ada gambar orang-orang India yang sedang mandi di sungai Gangga. Ini ada kaum Brahmana nih. Orang-orang yang punya penampilan seperti ini tuh biasanya adalah kaum Brahmana yang meninggalkan urusan keduniawian. Kemunduran. Jadi ajaran Hindu ini sempat mengalami kemunduran, terutama pada abad, ini bukan nama saya, abad ke-6 sebelum Masehi. Sebabnya adalah karena kaum Brahmana itu terlalu memonopoli agama dan kegiatan-kegiatan upacara. Akhirnya mereka bertindak sewenang-wenang dengan mengambil korban yang sangat besar sehingga menimbulkan beban untuk para pengikutnya, terutama dari golongan raja-raja. Yang berkorban itu biasanya raja ya, atau kaum pedagang juga, tidak dengan kaum Sudra karena mereka tidak punya apapun. Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran SD, itu Raja Mulawarman dari Kutai menyumbangkan atau menyedekahkan 20.000 ekor sapi loh. Bayangkan seberapa banyak itu. Nah, kemudian juga lahirnya kepercayaan Buddha yang dirasa oleh masyarakat sana itu lebih demokratis untuk mencapai nirvana dari tanpa mendapatkan pertolongan orang lain, yang mana ini diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kitab Weda itu hanya bisa dibaca oleh kaum Brahmana, sedangkan golongan-golongan lain tidak boleh mempelajarinya dan tidak berhak untuk membaca bahasa Sanskerta yang ada di Weda. Inilah yang kemudian disebut sebagai dominasi kaum Brahmana dalam kegiatan upacara dan keagamaan. Buddha itu lebih terbuka karena dia tidak membeda-bedakan manusia seperti halnya Hindu yang menciptakan sistem kasta. Jadi Buddha itu memperbolehkan semua umatnya untuk mempelajari Buddha. Tidak ada kasta dalam Buddha, dan kalau mau mencapai surga, nirvana itu surga ya, semua orang itu bisa berusaha dengan kekuatannya masing-masing. Tidak perlu meminta bantuan orang lain. Tidak perlu meminta bantuan dari orang lain.